Siram Barat, kalian tau gak sih bangsa Barat tuh pernah menetap di Nusantara loh. Mereka tuh datangnya pas awal abad ke-16. Nah, aku taunya tuh ada 5 bangsa Barat yang pernah menetap di Nusantara. Nah, aku tuh lupa. Pertamanya itu apa sih? Yang pertama bukan yang Portugis ya? Oh iya bener tuh. Jadi Portugis tuh bangsa barat pertama yang nyampe di Nusantara di tahun 1511. Mereka nyari jalur perdagangan rempah-rempah terus berlayar ke Asia lewat teknologi navigasi baru. Terus nanti pas di Indo mereka tuh punya koneksi nggak sih? Nah, gimana juga kan Portugis akhirnya bisa menguasai Malaka. Nah, mereka tuh mulai bikin koneksi sama kerajaan Indonesia kayak Kesultanan Ternate sama Tidore Binaluku. Akhirnya mereka mulai bangun benteng dan pos perdagangan di beberapa tempat kayak Maluku, Makassar. Oh, berarti mereka berjaya ya di Nusantara. Iya sih, tapi lama kelamaan dominasi mereka di Nusantara kan menurun karena persaingan dengan bangsa lain kayak Spanyol. Nah, di situ Spanyol udah mulai masuk. Aku tahu Spanyol. Oh iya, Spanyol itu datang ke Nusantara waktu tahun 1521 yang dipimpin sama Ferdinand Magellan. Mereka itu lebih fokus sama jalur pelayaran ke timur lewat Selat Magellan. Tapi mereka tuh sebenarnya juga tertarik sama perdagangan rempah-rempah. Terus waktu itu Spanyol itu udah berhasil menguasai Filipina dan berusaha untuk menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Tapi mereka itu kalah saing sama kekuatan Portugis sama Belanda. Kalian tahu gak sih bangsa mana yang menetap di Nusantara selama 2 abad lebih? Belanda bukan? Betul tuh. Belanda datang ke Nusantara tuh pas awal abad ke-17. Mereka tuh datangnya tuh melalui VOC. VOC ini tuh perusahaan perdagangan yang didirikan pada tahun 1602. Salah sih, mereka tuh punya peran apa sih di Nusantara? Mereka tuh punya peran yang cukup besar loh di Nusantara. Mereka tuh menguasai perdagangan. Terus mereka juga ambil rempah-rempah. Mereka juga ngambil sumber daya alam di Nusantara. Nah, mereka tuh berhasil menguasai wilayah-wilayah termasuk Jakarta atau Batavia yang dulu tuh namanya Batavia itu loh. Nah, itu tuh jadi pusat kota administrasi Belanda di Indonesia. Nah, Belanda juga menjadikan Indonesia sebagai koloni dengan menerapkan sistem tanam paksa. Nah, sistem ini jadi rakyat Indonesia tuh menderita. Mereka menderita selama 2 abad. Kalian pernah dengar nggak sih Inggris? Apa tuh? Kenapa Inggris? Dia juga termasuk terlibat loh di wilayah Nusantara. Nah, pada abad 19, Inggris itu pernah menguasai sebagian wilayah Indonesia yang termasuk Jakarta. Nah, di dalam itu ada peperangan yang namanya Napoleon Wars. Nah, pada tahun 1811 sampai 1815. Oh, waktunya singkat banget ya di Nusantara. Iya, soalnya dia cuma jadi tahun 1811 sampai 1811. Namun, setelah perjanjian London, itu aja di tahun 1812, itu dia mengembalikan lagi ke wilayah Belanda. Terus ada satu lagi, negara Prancis. Tapi Prancis itu lebih terbatas pengaruhnya di Nusantara. Tapi mereka itu juga punya upaya buat nanemin pengaruh di Nusantara, terutama melalui aliansi dan perlawanan kepada Belanda. Oh, setelah dengar penjelasan dari kalian, ternyata bangsa Barat datangnya ke wilayah Nusantara itu hampir sama ya tujuannya ya? Tujuannya untuk kayak mencari jalur perdagangan dan ke rempah-rempah. Betul tuh. Bangsa-bangsa ini akhirnya menguasai banyak wilayah di Nusantara dan terjadi penjajahan, dan itu jadi perubahan di ekonomi dan sosial. Tapi akhirnya dominasi Belanda selesai di tahun 1945 dengan kemerdekaan Indonesia. Setelah perjuangan panjang, pahlawan dan rakyat kita pada masa itu. Jadi berarti adanya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ini membawa dampak besar
baik dalam aspek sosial, politik maupun budaya kan. Iya. Iya.